Protisme merupakan gabungan subunit protein atau protein dalam bentuk paket. Sedangkan ubiquitin adalah tipe proto dari keluarga protein berukuran kecil yang ditemukan di hampir semua jaringan seluler di manusia dan organisme eukariotik lainnya yang membantu mengatur proses penguraian protein dalam tubuh. Protein sendiri adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam pembentukan struktur, fungsi, regulasi sel-sel makhluk hidup, dan virus. Protein juga bekerja sebagai neurotransmitter dan pembawa oksigen dalam darah atau hemoglobin. Protein dan protisme memiliki hubungan yang sangat erat, karena protisme adalah nama suatu kompleks molekul yang memiliki fungsi sebagai penghancur protein tak berguna di dalam sel makhluk hidup. Protisme ditemukan dalam sel-sel bakteri, archaea dan eukariotik yang memecah protein lain melalui proteolisis. Proteolisis merupakan proses penguraian senyawa protein yang disebabkan oleh enzim protease. Protease adalah enzim yang mengkatalisasi pemecahan ikatan peptida dalam peptida, polipeptida, dan protein dengan menggunakan reaksi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, seperti peptida rantai pendek dan asam amino. Protisme berbentuk seperti sebuah tabung silindris yang di kedua pangkalnya terdapat katup. Tabung silindris ini berfungsi sebagai tempat penguraian protein-protein. Selama proses penghancuran, maka katup akan menutup kedua pangkal protisme. Protisme dapat mengenali protein-protein mana saja yang harus diurai di dalam tabungnya yang dilakukan bersama dengan rekan kerjanya, yaitu ubiquitin. Ubiquitin adalah pemicu pertama pengaktifan grup kerja penguraian protein. Nah, ubiquitinasi terjadi ketika molekul ubiquitin obligasi dengan protein substrat. Proses ini melibatkan 3 langkah atau 3 rekan kerja ubiquitin yang lain, yaitu dengan kelompok-kelompok enzim tertentu. Enzim-enzim tersebut adalah E1, E2, dan E3. Enzim-enzim ini memiliki peran masing-masing dalam membantu kerja ubiquitin dan protisme. Di antaranya, E1 yaitu aktivasi dengan mengaktifkan ubiquitin enzim. E2, konjugasi dengan enzim ubiquitin konjugasi. E3, ligasi dengan ubiquitin ligases. Dari ketiga protein E ini, E3 lah yang paling banyak variasinya. Hal ini dikarenakan jenis protein yang berpeluang untuk dihancurkan sangat banyak jenis dan jumlahnya. Selain itu, setiap protein yang akan dihancurkan atau diurai ini memiliki masing-masing alasan yang berbeda-beda. Mulai dari protein yang salah rakit atau salah dalam penyusunannya, salah lipat, sampai dikarenakan jumlahnya yang sudah terlalu banyak di dalam tubuh hingga harus dihancurkan. Hasil dari ubiquitinasi dapat bervariasi. Secara signifikan yang juga dapat mempengaruhi aktivitas, letak, atau interaksi mereka dengan protein lain. Hal ubiquitin yang dapat mempengaruhi ada apoptosis atau kematian sel, ada pembelahan sel dan perkalian, ada degenerasi neuron dan sel-sel otot, ada DNA transkripsi dan perbaikan, ada respon imun dan inflamasi, ada jalur respon stres, ada pengolahan antigen, dan ada patogenesis penyakit, seperti infeksi virus dan lain-lain. Seluruh aktivitas yang terjadi ini disebut dengan sistem ubiquitin protisme atau UPS. Autofagi adalah proses pembersihan dan daur ulang bahan sel yang rusak. Berbagai macam sinyal di bagian luar sel dapat mempercepat laju terjadinya autofagi, seperti kelangkaan nutrisi, tidak adanya faktor pertumbuhan, atau tingkat oksigen yang rendah. Ketika sinyal ini terjadi, membran selaput ganda atau fagofor terbentuk dari molekul besar di sitoplasma. Fagofor kemudian mengembang dan menutup dengan sendirinya, mengelilingi sedikit sitoplasma dan merusak protein atau organel. Membran kemudian menutup dan autofagosum yang dihasilkan melepaskan protein yang mengambil bagian dalam pembentukannya. Protein tersebut didaur ulang kembali ke dalam sitoplasma. Selanjutnya, lisosom yang mengandung enzim akan berfusi dengan autofagosom. Enzim mulai memecah isi autofagosom.
Blok penyusun autofagosom, terutama asam amino, dilepaskan kembali ke sitoplasma untuk digunakan kembali. Apa yang pernah rusak sekarang telah dihapus atau didaur ulang.